Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas materi akhir dari persamaan garis lurus, ya. Kemarin kita udah belajar mengenai kedudukan dua garis lurus, di mana kedudukan dua garis lurus ini yang sudah dipelajari yaitu adalah yang pertama adalah dua garis berhimpitan, yang kedua adalah dua garis sejajar. Untuk garis yang berhimpitan, dia gradiennya pasti bernilai sama dan variasi bentuknya bernilai sama. Sedangkan untuk dua garis yang sejajar, dia gradiennya bernilai sama, tetapi variasi bentuknya ada yang berbeda, ya. Nah, untuk yang ketiga kali ini kita akan mempelajari di mana kedudukan dua garis lurusnya itu saling berpotongan. Nah, untuk yang berpotongan itu pastinya gradiennya bernilai tidak sama dan memiliki penyelesaian yang sama di titik potong, ya. Nah, biar nggak bingung nih. Jadi untuk dua garis yang berpotongan itu ada dua garis yang saling tegak lurus dan ada dua garis yang tidak tegak lurus. Yang akan kita pelajari sekarang itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Nah, untuk dua garis yang saling tegak lurus, ya, pastinya dengan syarat awal tadi yaitu gradiennya bernilai berkebalikan. Biar nggak bingung, misalkan di sini M1 dikali M2. Nah, untuk M1 di sini itu adalah garis pertama. Seandainya kita kali gradien garis pertama dengan gradien garis kedua, maka nanti hasilnya akan negatif 1. Atau seperti yang disyaratkan tadi, berkebalikan. Jadi, kalau misalkan M1 itu adalah bilangan positif, ya, tanpa ada pecahan atau penyebut, maka nanti kalau misalkan kita cari M2-nya, M2-nya berarti kebalikannya dengan M1, yaitu di mana M2 menjadi penyebut dan nilainya berubah menjadi negatif, ya. Biar nggak bingung, sebagai contoh, kita buat dari gambar. Yang pertama, coba lihat di sini, ada suatu garis. Garis ini kita namakan Y sama dengan 3X kurang 9. Kemudian ada garis yang menurun ke bawah. Menurun ke bawah itu adalah X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat dua garis, yaitu dua garis yang ke atas. Yang pertama, Y sama dengan 3X kurang 9, yang menuju ke bawah, X tambah 3Y tambah 7. Dan kalau kalian lihat di sini, dia membentuk siku-siku, ya, sudut siku-siku. Kalau membentuk sudut siku-siku, artinya dia itu garis yang tegak lurus. Nah, biar nggak bingung nih tadi, seandainya kita buat nih Y sama dengan 3X kurang 9. Y sama dengan 3X kurang 9 itu kan sudah bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Maka kita sudah tahu nilai gradiennya pasti adalah 3. Sedangkan kalau yang bawah, karena bentuk umumnya ini bukan Y sama dengan MX tambah C, maka kita perlu mencari berapa nilai gradiennya dengan cara rumus M sama dengan negatif A per B. A-nya 1, B-nya 3, maka M-nya sama dengan negatif 1 per 3. Nah, bisa kalian lihat di sini, yang atas Y sama dengan 3X kurang 9, dia memiliki gradien 3, sedangkan yang bawah, X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0, ya, dia memiliki gradiennya yaitu sama dengan negatif 1 per 3. Nah, bisa dilihat ya, ini dengan yang bagian sini berkebalikan. Jadi sesuai dengan syarat yang awal tadi, M1 sama dengan negatif 1 per M2. Atau kalau misalkan kita kalikan, kedua gradien ini akan menghasilkan nilai negatif 1. Nah, jadi kalau kita kalikan, 3 dikali negatif 1 per 3 sama dengan negatif 1. Biar nggak bingung juga nih, coba kita buat sebagai contoh. Contohnya mirip-mirip dengan yang lalu. Kalau kemarin kita menggunakan yang sejajar, sekarang kita menggunakan yang tegak lurus. Nah, yang pertama, suatu garis melalui titik 2, negatif 3. Kemudian dia tegak lurus terhadap garis X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan kita buat, karena dia tegak lurus, kita cari dulu berapa nilai gradiennya. Untuk gradien yang ini, kita gunakan rumus M sama dengan negatif A per B, maka kita dapat M-nya sama dengan negatif 1 per 3. Ya.
Kemudian jangan lupa, karena ini tegak lurus, ya, karena ini tegak lurus, maka nanti untuk gradien garis baru nih, jangan lupa nih, untuk M sama dengan negatif 1/3, itu adalah kepunyaan gradiennya si X tambah 3Y tambah 7. Tujuan kita pengen mencari garis ini, yang dilalui titik 2, negatif 3. Nah, berarti kita cari kebalikan dari negatif 1/3, ya, itu pasti hasilnya adalah 3, ya. Boleh kalian menggunakan rumus. Jadi tadi yang awalnya M1-nya negatif 1/3, masukkan ke dalam rumus ini, maka nanti kita dapat 3 hasilnya. Dan seperti biasa, jika gradiennya sudah diketahui dan ada titik yang diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sehingga nanti tinggal masukin aja angkanya. Nah, Y1-nya itu adalah negatif 3 dan X1-nya itu adalah 2. Sehingga nanti Y dikurang negatif 3 sama dengan 3 dikali X kurang 2. Negatif ke negatif positif, maka kita dapat Y ditambah 3 sama dengan 3 kali X kurang 2. Jangan lupa, hilangkan angka 3 dengan cara kurang dengan angka 3. Sebelah kiri kurang 3, sebelah kanan kurang 3, maka nanti sisanya tinggal Y. Kemudian sama dengan 3X kurang 2 dikurang 3. Dari sini kita kalikan semuanya, maka nanti kita dapat Y sama dengan 3X dikurang 6 dikurang 3. Negatif 6 dikurang negatif 3, negatif 6 dikurang 3, maka nanti hasilnya Y sama dengan 3X dikurang 9. Nah, jadi jangan lupa, apabila kalau misalkan ada suatu persamaan garis lurus, dia tegak lurus, artinya setidaknya kita harus rubah nilai gradiennya dalam bentuk nilai kebalikannya. Apa tuh nilai kebalikannya? Yaitu bisa menggunakan rumus ini. M2 sama dengan negatif 1/M1. Jadi kalau misalkan ditanya, pertama, kebalikan dari angka 5 berapa gradiennya? Oh, berarti negatif 1/5. Kebalikan dari negatif 5 apa kebalikannya? 1/5. Kebalikan dari negatif 2/3 apa kebalikannya? 3/2. Kebalikan dari 3/2 apa gradiennya? 3/2 itu kebalikannya itu adalah negatif 2/3. Nah, jadi silakan dipelajari kembali. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.